Selamat pagi, selamat kita berkumpul kembali di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai persekutuan kita, ibadah kita mau sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Kita menaikkan ucapan syukur sampai hari ini Tuhan masih menjaga kita, memberikan kita kesehatan yang sempurna. Ini bukan karena kuat gagah kita, tetapi ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, amat baik bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami, jiwa kami mau datang untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Bukan kuat gagah kami Tuhan, kami dapat ada di tempat ini, tetapi ini semua adalah karena pertolongan-Mu, anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti atas setiap kami. Kau menjaga hidup kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, bahkan cita-cita kami sekalipun kami yakin percaya Engkau jadikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang mengawal kami, ibadah kami Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu saja yang ada di tempat ini, tubuh jiwa roh kami, pikiran kami, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, hanya untuk menyenangkan hati. Lebih lagi Tuhan, kami mau menyembah, karena Kau Tuhan kami, Kau Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setia-Mu, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, ku tinggikan
ku tinggikan Engkau Tuhan, terima kasih segalanya terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Segalanya lebih dalam. Perlahan saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi dalam roh Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini Tuhan, sehingga Kau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami, supaya tidak ada satupun dari kami yang binasa Tuhan, tapi memperoleh hidup yang kekal. Bagian yang terbaik dari Engkau sudah Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini bagian kami untuk lebih lagi menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pribadi lepas pribadi sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Rama, 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 ya Rama.
dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau setia, kau katakan kau setia. Kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang ajaib. Pagi hari ini kami mau bersuka cita sebab Engkau sudah lahir bagi kami. Terima kasih Tuhan, percaya sudah, Yesus sudah lahir dalam hidup kita. Mari bersama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari-hari kami Tuhan, kami ini selalu dekat dengan Engkau. Kami ini selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau menolong kami, Engkau menghibur kami. Keselamatanku
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji dan selalu tinggal bersama dengan Kau. Sungguh indah bersama, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hasrat kami, ini rindu kami Tuhan, untuk selalu berada di dekat-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan bersama-sama mendengar Engkau berbicara bagi setiap kami, urapi kami, jadikan hati kami tanah yang subur, sehingga pada saat benih firman-Mu ditabur dapat bertumbuh berbuah, dan nama-Mu saja dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Hamba-Mu yang sudah Engkau tunjuk, Engkau pilih, tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah-Mu, mulut bibir lidah hamba-Mu pakai Tuhan, Roh Kudus menguasainya Tuhan, sehingga apapun yang beliau sampaikan semua berasal daripada-Mu. Segala kuasa yang bukan datang dari Engkau Tuhan, yang untuk mengganggu kami, beribadat kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa di tempat ini, di hati kami, di pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap terima berkat firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Ini sudah minggu ketiga. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Lukas ayatnya yang ke-8 sampai pada ayatnya yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai pada ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu bisa memperhatikannya, di mana dikatakan pasal 2 itu ayat 1 ada kelahiran Yesus, yang ayat 8 judul perikopnya gembala-gembala. Kita akan belajar tentang bagaimana kelahiran Yesus. Yang pertama disampaikan itu adalah melalui para gembala-gembala. Kalau orang Yahudi pada waktu itu, gembala-gembala itu orang yang berdosa, orang yang tidak dianggap. Karena kenapa gembala-gembala dikatakan orang berdosa? Karena biasanya gembala-gembala itu tuannya berkata kepada gembala yang akan menggembalakan, mereka membawa 100 ekor domba, tapi yang dibawa kembali cuma 98. Lalu mereka berkata, yang 2 hilang. Jadi makanya kadang-kadang dulu statement orang-orang Yahudi, apalagi ahli Taurat, statement mereka itu kalau gembala itu orang yang kehidupannya rendah, orang yang memang ngomongannya ceplas-ceplos, orang yang memang banyak bohongnya, penipu, ya kan? Karena tuannya suruh bawa gembala ini, gembalakan, tapi dia bawa tinggal 98, berkurang. Jadi jawabannya hilang di tengah jalan. Tapi pada saat ini kita lihat Tuhan gak datang ke dunia ini untuk mencari orang benar, tetapi mencari orang-orang yang omongannya gak benar itu, orang-orang yang kehidupannya gak benar itu, orang-orang yang ingin diubahkan Tuhan. Makanya kita hidup di dunia ini, kehidupan kita yang lama pelan-pelan kita akan kikis. Masa kita akan terus begitu, ya kan? Kita kikis, ya, kita percaya kepada Tuhan kita tahun demi tahun, kita akan Natal, perubahan tetap ada, sedikit demi sedikit. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pernahkah kita menanyakan daripada diri kita sendiri, apa tujuan kita ini lahir ke dunia ini? Apa sebenarnya tujuan hidup saya ini ketika saya dilahirkan ke dunia ini? Apakah saya ini tujuan saya
Lahir, saya bekerja, saya mempunyai keluarga, apa itu saja? Lalu saya akan mempunyai keturunan. Tapi di sini kita melihat Bapak Ibu, kelahiran Yesus lebih dari sekedar lahir. Dikatakan dia hidup dan mati. Yesus hidup selama 32 tahun. Ia tidak menikah. Banyak hal yang dialami, tantangan dalam perjalanan hidupnya ketika dia lahir sampai dia disalibkan. Makanya kehidupan kita itu Tuhan sudah menunjukkan bahwa ketika engkau mengikut aku, ini loh perjalanan kehidupanku. Tidak seenak yang engkau bayangkan. Ketika engkau datang kepadaku, tidak segampang itu engkau berkata Tuhan akan memberkatiku. Tetapi engkau lihat perjalanan kehidupanku. Jadi di dalam kehidupan kita lihat kehidupan Tuhan Yesus selama ada di dalam dunia ini, ketika lahir banyak pengorbanan yang diberikan sampai dia pun mati. Ketika dia lahir bukan hanya ada memang sukacita yang ada, tapi sukacita tidak hanya titik di situ saja, ada kelanjutannya, ada komanya. Karena banyak pengalaman-pengalaman hidup yang dialami oleh Yesus ketika dia lahir sampai dia mati. Dalam Injil Lukas diberitakan gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga ternak. Pada waktu malam tiba-tiba dikatakan malaikat berada di dekat mereka dan berkata sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Jadi gembala-gembala di sini Bapak Ibu adalah gambaran kita umat manusia. Gembala-gembala di sini adalah gambaran kita sebagai orang-orang yang membutuhkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Gembala-gembala di sini adalah ketika waktu malam, gambaran kegelapan. Kegelapan kehidupan kita, karena hidup ini sudah gelap dipenuhi oleh dosa, maka datanglah kelahiran itu memberikan sukacita untuk memberikan pengampunan bagi kita. Jadi Natal itu bukan hanya sekedar Natal saja. Natal itu ada perubahan hidup di dalam diri kita. Ada pengharapan dan pengorbanan untuk ke depan, melihat kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau kita katakan hari demi tahun, Natal dari kita lahir terus sampai sekarang, kita mengadakan Natal dengan bersuka cita, tetapi tidak ada perubahan dalam diri kita, maka itu namanya omong kosong. Mengadakan Natal tapi mengatakan Tuhan Yesus itu luar biasa. Ketika kita hidup di dalam kegelapan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan berbagai apa Bapak Ibu? Ketika kehidupan kita ini di dalam kegelapan, kita akan merasa akan ketakutan. Kalau Bapak Ibu di dalam kegelapan akan ketakutan. Dan di dalam kegelapan itu ada para gembala itu, dan malaikat datang di sana menerangi mereka, menyampaikan kabar itu, datang kepada orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak dianggap. Jadi Natal itu pada pertama Bapak Ibu, ya, malaikat Tuhan datang kepada gembala menerangi kehidupan mereka di waktu malam, datang mengatakan ada kabar baik. Maka Natal itu tidak datang kepada orang-orang yang sudah kaya, orang-orang yang sudah benar, tetapi kenyataannya Tuhan Yesus lahir ke dunia ini datang kepada orang gembala-gembala di dalam kegelapan. Gembala-gembala yang dianggap oleh orang-orang Yahudi adalah orang-orang berdosa, orang-orang tidak benar, pembohong. Tetapi nyatanya Tuhan datang kepada mereka membawa kebenaran itu. Karena kenapa? Tuhan datang dalam momen Natal kelahiran Yesus itu untuk mengangkat kita, orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang sudah jatuh ke dalam berbagai macam persoalan, untuk diangkat oleh Tuhan, untuk bisa melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kekasih-kasih Tuhan, ketika kita hidup dalam kegelapan itu, maka yang saya katakan tadi adalah ketakutan yang ada di dalam diri kita. Tetapi di dalam kegelapan itu, di dalam ketakutan itu, maka Yesus hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu, dan Saudara, membawa sukacita besar. Makanya dikatakan Natal sukacita. Tetapi
sebelumnya 2 minggu, 1 minggu yang lalu saya sudah katakan, sukacita tidak hanya di situ saja. Karena sukacita itu tidak ada sebelum harus ada pengorbanan dulu dalam. Sehingga kita bisa melihat di sini Bapak Ibu, bahwa dikatakan sehingga kita dapat membedakan dengan adanya kelihatan, kita dapat membedakan warna-warni kehidupan di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap kita yang percaya memperoleh hidup kekal. Supaya, jadi Tuhan itu tidak lain, tidak mati sia-sia saja, tapi dikatakan supaya kita ini loh, gembala-gembala yang dianggap remeh ini loh, orang-orang kaum awam ini yang miskin, yang tidak tahu apa-apa, mereka yang kumuh, mereka yang tidak punya apa-apa. Tuhan tidak datang bagi orang yang memang dia sudah di atas, dia sudah punya segalanya, dia sudah merasakan segalanya, benar? Tapi Tuhan datang bagi orang-orang yang memerlukan Dia, yang ada di dalam kegelapan, yang ada di dalam ketakutan, melihat karya Tuhan itu, membangkitkan semangat kita, sehingga ketika kita melihat kelahiran Yesus, maka yang timbul dalam kehidupan kita adalah sukacita, damai sejahtera, membagikan damai itu bagi setiap orang. Makanya saya katakan, ketika malaikat datang kepada gembala di waktu malam, di dalam kegelapan, di dalam ketakutan, malaikat datang. Dia berkata kepada gembala itu, jangan takut. Kenapa dia berkata kepada gembala jangan takut? Karena orang-orang ini loh, gembala-gembala ini loh, yang saya katakan tadi, tuannya berkata, hei engkau, bawa gembala ini 100, bawa kepada gurun, jagalah, aku akan memberikan upah kepadamu. Tetapi ketika dia membawa gembala itu, orang guru dia membawa dengan 100 ekor domba, lalu tiba-tiba dia kembali kepada tuannya, Tuhan ini gembalanya Tuhan, ini dombanya Tuhan, loh kok tinggal 98, iya Tuhan hilang. Makanya gembala-gembala pada waktu itu, suruh-suruhan ini dianggap orang-orang hina, orang-orang pembohong, orang-orang yang tahu diri. Orang-orang ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, mereka menganggap orang-orang ini gak perlu, gak ada sesuatu yang dibuat untuk negara, untuk bangsa, untuk agama, untuk masyarakat. Tidak ada mereka sesuatu yang bisa dibanggakan, makanya dianggap remeh. Tetapi intinya saya katakan, orang-orang yang dianggap remeh inilah malaikat datang kepada mereka pertama-tama, bukan kepada pemuka-pemuka agama. Benar? Malaikat nggak datang kedatangan Tuhan Yesus lahir, datang ke pemuka agama, datang ke gereja, datang ke orang-orang benar, datang ke pengusaha, datang kepada pemerintah. Tidak, tetapi datangnya kepada orang yang tidak dianggap, orang yang dianggap remeh, orang yang berdosa. Benar? Justru karena kita ini di dalam ketakutan, dalam kegelapan, orang berdosa, tidak ada yang benar, maka datangnya Tuhan lahir dalam kehidupan kita, memberi sukacita agar damai sejahtera, supaya setiap orang kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi jangan Natal hanya berlalu begitu saja, tiap tahun Natal, tapi nggak ada perubahan di dalam diri. Yang saya katakan minggu kemarin saya katakan pengorbanan apa? Pengorbanan. Maria Yusuf harus rela berkorban, bukan sukacita yang ada. Mereka harus dikejar-kejar, lari ke Mesir, lari ke Nazaret, ke Belem, harus lari ke sini. Kenapa? Herodes ingin membunuh. Tidak ada kelahiran yang mereka merasakan damai sejahtera. Yang mereka rasakan, mereka dikejar-kejar. Mereka harus merelakan kehidupan mereka, hati mereka, fisik mereka. Mereka harus membela hadir seseorang juru selamat di tengah-tengah mereka. Justru di tengah-tengah mereka hadir seorang juru selamat. Maka kita katakan, kalau Tuhan beserta kita, maka kita akan damai sejahtera. Lihat, Maria dan Yusuf tidak ada damai sejahtera ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka. Malah mereka harus datangi mimpi Allah. Pergilah ke Mesir, karena kalian akan dibunuh. Tahu? Jadi, ketika mereka mau melahirkan Yesus, harus mereka pergi. Mereka cari penginapan pun tidak ada. Yang ada damai sejahtera, tidak. Penderitaan. Coba Bapak Ibu mengalami begitu. Justru di dalam kehidupan kita ini dengan kelahiran Yesus sampai mati,
Itu pengorbanan, bukan sukacita tolong menolong. Tuhan Yesus mengajarkan ketika dia lahir sampai mati, pengorbanan yang lakukan. Waktu dia lahir, dia harus mau dibunuh oleh Herodes. Sampai di Bethlehem itu, tangisan yang ada di Bethlehem. Kenapa saya katakan? Di Bethlehem itu anak-anak di bawah 2 tahun dibantai, dibunuh oleh Herodes. Kenapa? Karena kemunafikan Herodes. Karena dia tidak mau disaingi. Karena dia mendengar daripada orang-orang Majus akan ada yang lahir seorang raja. Raja yang dia pikirkan adalah orang yang akan menyaingi dia. Akhirnya ketika dia tidak temukan orang Majus, maka apa yang dia lakukan? Bayi di bawah 2 tahun dibantai sama seperti Firaun. Apakah kita juga seperti Herodes Firaun sampai sekarang? Yang seperti mengatakan damai sukacita, tetapi tidak ada kasih antara sesama. Saya mengalami Natal damai sukacita, tetapi tidak peduli satu dengan yang lain. Natal enggak begitu, Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini kita lihat ahli-ahli Taurat, mereka melihat menyebut orang-orang ini orang berdosa, mereka gembala-gembala yang tidak jujur. Justru kepada orang-orang berdosa itulah Allah hadir di tengah-tengah kita, membawa damai, membawa sukacita itu kepada kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita belajar, ya, kita belajar dari apa yang dikatakan firman Tuhan di sini. Ya. Makanya dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan, tiba-tiba berdirilah seorang mereka di tengah-tengah mereka. Jadi intinya Tuhan itu nggak lahir hanya untuk kita. Makanya kan kadang-kadang kita ini orang percaya berkata kalau kita ini loh yang masuk ke surga, sudah kita cari. Yang di luar itu udah. Tuhan tak bilang ya. Tuhan datang itu aja loh, lahir saja itu loh. Orang-orang yang orang berdosa. Orang-orang yang menganggap dirinya benar didatangi enggak loh. Jadi jangan salah paham. Anda datang ke gereja berkata saya sudah di surga, belum tentu Anda bisa membandingkan dengan orang yang bersama. Itu tergantung pada sikap kehidupan kita. Tuhan nyatanya mau datang kepada mereka, kenapa? Karena keceplosan mereka. Mereka ngomong apa adanya, apa yang ada di dalam hati mereka. Tidak ada kebohongan di mulut mereka. Makanya Tuhan hadir di tengah mereka. Karena keberdosaan mereka itulah, karena kepolosan mereka itulah Tuhan datang. Mereka menyampaikan di sini loh, ada yang lahir juru selamat. Apa yang ada dalam mereka bersuka cita. Coba ada ahli Taurat, selama lahir sampai Tuhan Yesus mati, pemuka-pemuka apa angkat, benar kan? Jadi nggak ada namanya pemuka-pemuka agama yang senang dengan kelahiran Yesus. Mereka malah ingin membunuh. Mereka mencari siasat-siasat untuk menangkap Yesus. Kenapa? Karena mereka merasa mereka paling benar. Dan dalam kehidupan kita merasa kita paling benar. Orang lain salah. Makanya kalau di dalam, banyak di dalam gereja, panitia Natal, kita akan merayakan Natal, panitia. Rasanya kan yang ada kan damai sejahtera. Yang rasanya kan ada sukacita. Mari kita berkumpul, kita buat satu acara. Lalu yang ada apa? Hanya gara-gara seragam lah, hanya gara-gara sepatu lah, hanya gara-gara telal lah. Yang ada pertikaian. Katanya Natal damai sejahtera. Tidak ada momen-momen dalam Natal pertama, Bapak Ibu lihat ya. Momen Natal pertama yang ada kehancuran. Kehancuran saya katakan, anak-anak dibantai di bawah 2 tahun. Tidak ada ketenangan loh di Bethlehem. Jangan salah loh. Wahai murid Bethlehem, enaknya tok sing dilihat. Tapi kenyataannya lihat, dibantai. Hidup mereka ibu-ibu yang mengalami anaknya harus dibunuh, penderitaan yang mereka alami. Mereka harus siapkan hari mereka menghadapi Natal itu dengan bagaimana caranya memberikan pengampunan, memberikan pengorbanan, bukan sukacita. Jadi Natal itu pengorbanan, ada pengharapan di dalamnya. Tidak sukacita tuh. Ada memang sukacita, tapi tidak titik, ada komanya kelanjutannya. Sampai Yesus mati. Itu awalnya toh. Jadi kamu tidak bisa, Tuhan tidak datang ke dunia ini, kamu mengalami perubahan, kamu tidak akan kesusahan. Ketika engkau ikut aku lahir, damai sejahtera datang, engkau tidak ada masalah.
Justru di dalam ketika engkau melihat kelahiranku, engkau melihat kenyataannya, kesusahan penderitaan yang kau alami, maka di dalam kesusahanmu aku akan hadir. Benar? Bukan di dalam kesusahanmu tak selesai kesusahanmu. Tidak. Tapi aku akan hadir di dalam kesusahanmu, memberikan jalan keluar bagimu. Benar? Tidak ada Tuhan katakan kesusahanmu lalu stop, selesai. Tidak. Aku hadir di sana, aku datang di sana, memberi engkau kekuatan. Karena setiap masalah yang kau hadapi tidak melebihi dari kekuatanmu. Aku ada di sana. Jadi Tuhan hadir di tengah-tengah kita, memberikan damai ketika kita mau meresponnya. Kalau dikatakan Tuhan hadir memberikan damai, tapi kita manusia nggak meresponnya, dari mana damainya? Ayo, damai dari mana? Tanya. Gak mau merespon. Gak mau merespon pengorbanan itu. Mau ada kedamaian, tidak mau berkorban. Ada yang damai, mau berkorban? Yesus berkorban, Maria dan Yusuf berkorban. Tetapi di dalam pengorbanan itu mereka merasakan damai, karena Tuhan Allah hadir di tengah-tengah mereka, memberikan kedamaian itu. Karena kenapa? Mereka mau merespon kehadiran Tuhan itu dalam hidup mereka. Mari kita merespon kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kita lihat bagaimana para gembala-gembala ini disampaikan supaya mereka bersuka cita. Ahli-ahli Taurat menstempel mereka bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Ya. Jadi pertama untuk mengunjungi perayaan Natal yang sejati, di mana kita lihat bayi Yesus datang, bayi Yesus lahir untuk memberikan keselamatan dan memberikan pengharapan bagi kita umat manusia. Bapak Ibu, dalam konteks masa kini kita banyak mengulang kesalahan-kesalahan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di sini kita banyak sekali terlalu mudah menjatuhkan, terlalu mudah memvonis, memukul rata semua orang. Ketika orang satu melakukan kesalahan, maka yang lain kena dampak. Benar? Kalau di tempat saya sana, Bapak Ibu, kalau orang tuanya perampok, anaknya juga dibilang anak perampok, padahal anaknya tidak buat apa-apa. Divonis semua, ya kan? Kalau bapaknya pemabuk, anjing itu wes pocok, bapaknya pemabuk, berarti apa anaknya juga pemabuk. Kita terlalu mudah memvonis setiap apa yang dilakukan. Makanya saya selalu ingatkan, tetap saya ingatkan, beberapa kali saya ingatkan, kita lo nggak tahu balok ini loh, makanya bilang balok yang ada di matamu kamu tidak lihat, setitik debu yang ada di mata saudaramu engkau mau melihat. Maksudnya balok sudah tertutup di matamu nggak kayak topo, oh dulu bukan balok sih. Tapi pada debu yang masuk di mata saudaramu, jauh penuh debu lo di matamu itu, tapi balok di matamu nggak lihat. Itu namanya orang selalu melihat kesalahan orang lain, tetapi kesalahannya lebih besar dia tidak lihat. Maunya kamu salah, kamu salah, kamu salah. Natal datang bersuka cita, tapi aku terlalu benar, kamu salah. Aku yang benar, benar. Terus, apa itu namanya sukacita? Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Jadi sungguh kita lihat, sungguh kasihan ahli Taurat di sini. Ahli Taurat di sini pemuka-pemuka agama. Mereka berkata-kata suci, namun perilakunya menyimpang dari tuntunan surga. Mereka mengerti agama, mereka memahami, tapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Mereka merasa hebat, mereka merasa berhak menghakimi orang lain, mereka merasa mempunyai kekuasaan. Jadi di sini Bapak Ibu, orang-orang yang mempunyai kekuasaan di dalam agama ini bisa-bisa tampil mengerikan loh Bapak Ibu. Kita lihat sekarang menggunakan agama dalam segala hal untuk menjatuhkan orang. Benar, digunakan atribut-atribut agama untuk mencap orang bahwa itu salah. Dan begitu yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama pada waktu itu orang-orang Yahudi. Mereka menggunakan atribut-atribut keagamaan mereka untuk mencap, menstempel setiap orang. Dia berdosa, dia berdosa, dia berdosa. Dia menutupi keberdosaannya dengan atribut agama dan mengatakan aku yang paling benar. Hati-hati loh sekarang ini. Atribut agama bisa dijadikan satu kebenaran untuk menutupi dosa yang besar.
Dan itu sudah terjadi pada waktu kelahiran Yesus. Tapi Bapak Ibu dipelajari, biar bisa paham mengerti. Bukan hanya sukacita saja Natal-Natal. Ya. Jadi di sini mereka tanpa sadar mereka mengkudeta segala sesuatu. Mereka mengkudeta jabatan Tuhan. Benar? Tanpa sadar mereka mengkudeta jabatan Tuhan dan menjadikan diri mereka sebagai Tuhan, wakilnya Tuhan, satu-satunya. Padahal di balik semua itu mungkin dia lebih berdosa dari Bapak Ibu. Atau sebaliknya, saya lebih berdosa di depan ini daripada Bapak Ibu. Jadi di sini kita lihat, karena kedatangan Tuhan, ahli Taurat di sini menyingkirkan para gembala. Tetapi ketika ahli Taurat, pemuka-pemuka agama menyingkirkan para gembala, maka di sini dikatakan Tuhan mengangkat harkat mereka dengan penghormatan yang luar biasa. Mengangkat harkat mereka, malaikat langsung datang kepada mereka, menyampaikan kabar gembira pertama kali kepada para. Jadi di sini kita lihat, kadang-kadang orang benar itu disisihkan oleh penang agama. Disisihkan dengan agama. Disisihkan dengan agama. Yesus datang ke dunia ini pertama kali, bukan dia katakan, "Kamu agama apa?" Ada? Ada dalam kita. "Kamu agama apa?" Gak ada agama. Justru pada waktu itu datang nanti Paulus lah, baru datang ada pengikut ini, baru di situ. Tapi itu pengikut. Jadi Bapak Ibu, di sini kita mari belajar bersama-sama. Di sini kita menunjukkan bahwa Natal menyentuh lapisan yang tidak terbayang oleh suatu pikiran manusia. Jadi Natal menyentuh kehinaan. Ketika momen Natal itu akan menyentuh setiap kehinaan kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan anggap orang benar, kita ini orang berdosa, hina. Tetapi dengan adanya Natal, kita dibenarkan oleh Tuhan. Natal menyentuh setiap keterpurukan kehidupan kita dan keberdosaan kita. Natal menjangkau apapun yang tidak terjangkau oleh itu namanya agama. Ya. Natal bisa menjangkau yang tidak terjangkau oleh agama itu. Jadi kita harus memahami. Jadi Natal ini bukan satu lukisan, pesta pora segala macam, cara menghabiskan segala macam dia tidak. Natal adalah suatu cara kita berbagi supaya itu sukacita itu bisa menjadi milik kita. Berbagi maksudnya berbagi kepada sesama, kepada orang yang kurang mampu, kepada panti asuhan, panti jompo, anak yatim piatu, dimanapun itu, di kolong-kolong jembatan, orang yang tidak mampu. Mari kita berbagi sukacita itu, menolong mereka, membantu mereka, maka itulah dikatakan sukacita Natal. Kalau kamu hanya untuk dirimu dewe, kebanggaanmu sendiri, gerejamu sendiri, tidak melihat di luar, itu namanya bukan sukacita Natal. Sukacita untuk kelompokmu dewe, kelompokmu sendiri, jemaat senang sendiri. Tuhan gak mengajarkan begitu. Tapi oke lah. Itu kenyataan setiap gereja masing-masing. Itu kemauan gereja masing-masing. Tapi mari kita pikirkan Natal lagi. Natal bukan begitu. Ya. Natal seharusnya bisa mampir kepada setiap orang, siapapun itu. Kalau kita katakan sekarang kita bersukacita Natal damai saja, tapi di sana yang tukang sapu di situ nggak ada sukacita. Kalau kita katakan sukacita bersama itu ada sukacita berbagi kepada mereka. Itulah momen-momen Natal, berbagi. Kalau hanya kita sendiri itu bukan momen Natal. Tapi itu adalah kemunafikan, itu adalah untuk kepentingan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, seharusnya di sini kita lihat bahwa lalu bagaimana kita menyikapi Natal ini? Apakah kita masih menyikapi Natal ini, menyambut Natal ini seperti yang dulu-dulu? Lebih celaka kita kan sering terjadi pertikaian-pertikaian yang ada. Ya.
Makanya mari kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita belajar dengan kelahiran Yesus Kristus ini. Ada pengubahnya di dalam kehidupan mereka kita untuk memberikan sukacita di sekitar kita. Setiap orang di sekeliling kita merasakan suka Natal di dalamnya seperti yang kita alami. Jadi Natal itu bukan hanya kita sendiri, tetapi juga orang lain mengalaminya. Barulah itu dikatakan sukacita. Kalau hanya untuk sendiri Natal, untuk pribadi sendiri, untuk keluarga sendiri, yaitu ya pribadi. Tapi Tuhan datang ke dunia ini untuk seluruh setiap orang di sekelilingnya yang dimanapun. Mau di luar sana nanti kita ketemu orang, dikatakan di situ ada kebahagiaan bersama, merasakan damai bersama. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Engkau mengajarkan kami supaya kami